Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rahman, guru kelas di SDN 10 Mesir Timur. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kami dalam melaksanakan inovasi pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran dengan pengembangan 8 dimensi profil lulusan. Mari kita lihat bagaimana siswa-siswi kami belajar sambil berwirausaha melalui proyek kewirausahaan Serbuk Jahe. Proyek ini saya rancang bukan sekedar kegiatan biasa. Ini adalah pembelajaran terpadu yang menggabungkan IPA, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, dan pendidikan Pancasila dalam satu kegiatan yang mudah dipahami siswa. Mereka tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi langsung praktik dari awal hingga produk mereka laku terjual. Dimulai dari tahap penanaman. Di tahap ini, saya menerapkan mata pelajaran IPA secara langsung. Siswa mempelajari jenis tanah yang cocok untuk jahe, kebutuhan air dan nutrisi tanaman, serta proses pertumbuhan dari rimpang hingga menjadi tanaman dewasa. Matematika juga saya integrasikan untuk mengukur jarak tanam antar bibit, menghitung jumlah polybag yang dibutuhkan, dan memperkirakan hasil panen. Siswa belajar bahwa matematika bukan hanya angka di buku, tapi alat untuk merencanakan kegiatan nyata. Yang menarik, siswa belajar konsep kesabaran dan ketekunan karena tanaman jahe membutuhkan waktu 4 bulan untuk siap dipanen. Mereka merawat tanaman dengan penuh tanggung jawab, menyiram setiap hari, dan mencatat perkembangan pertumbuhannya. Setelah 4 bulan menunggu dengan penuh kesabaran, tibalah saat panen. Saat tahap produksi, IPA kembali berperan penting. Saya membimbing siswa mengamati perubahan jahe, berubah bentuk dari padat menjadi parutan, lalu menjadi cairan saat dimasak. Matematika diterapkan dengan teliti. Siswa menimbang bahan baku, mengukur takaran air, menghitung waktu pengeringan, dan mencatat hasil produksi. Mereka menemukan bahwa dari 1 kg jahe segar menghasilkan sekitar 1.800 gram serbuk jahe kering. Setiap kemasan berisi 5 saset dan masing-masing saset berisi 20 gram serbuk jahe. Jadi satu kemasan berisi total 100 gram produk berkualitas. Siswa menghitung berapa kemasan yang bisa dihasilkan dari hasil panen mereka. Ini pembelajaran matematika yang benar-benar bermakna bagi mereka. Memasuki tahap paling ditunggu siswa di mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Siswa mendesain label kemasan menggunakan aplikasi Canva. Saya mengajarkan mereka prinsip desain grafis, pemilihan warna yang menarik, komposisi yang seimbang, pemilihan jenis huruf yang mudah dibaca, dan penempatan elemen visual yang efektif. Bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam penulisan konten kemasan. Siswa menulis nama produk yang menarik, deskripsi manfaat jahe untuk kesehatan, dan komposisi bahan. Saya membimbing mereka menulis kalimat yang informatif, persuasif, dan sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar. Tiba saatnya memasarkan. Bahasa Indonesia menjadi kunci kesuksesan di tahap ini. Siswa berlatih berbicara dengan sopan, menjelaskan produk dengan jelas dan menarik, menjawab pertanyaan pembeli, dan meyakinkan calon konsumen tentang kualitas produk mereka. Matematika digunakan secara intensif. Siswa menghitung harga jual 10.000 per bungkus, isi 5 saset, menghitung kembalian dengan cepat dan tepat, mencatat jumlah penjualan, dan pada akhirnya menghitung total keuntungan. Ini pengalaman berharga mereka belajar konsep untung rugi dalam konteks nyata. Pendidikan Pancasila saya terapkan melalui praktik nilai-nilai Pancasila. Siswa bersikap jujur dalam menimbang produk dan menghitung uang, adil dalam melayani semua pembeli, bertanggung jawab terhadap kualitas produk, dan gotong royong dalam menjalankan stand penjualan. Inilah pendidikan karakter yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila, siswi kelas 5 SDN 10 Mesuji Timur. Saya ingin berbagi pengalaman saya mengikuti proyek kewirausahaan Serbuk Jahe ini. Proyek ini sangat menyenangkan. Saya belajar banyak hal sekaligus. Dari pelajaran IPA, saya jadi tahu kalau jahe punya banyak manfaat untuk kesehatan seperti menghangatkan badan dan meredakan batuk. Saya juga belajar bagaimana tanaman jahe tumbuh
sampai bisa dipanen setelah 4 bulan. Proyek ini mengajarkan saya kesabaran karena harus menunggu 4 bulan dan setiap hari merawat tanaman dengan telaten. Matematika jadi lebih menyenangkan karena langsung praktik. Saya belajar menimbang serbuk jahe. Setiap saset harus pas 20 gram. Kalau kurang atau lebih, harus ditimbang atau dikurangi. Saya juga belajar menghitung modal, harga jual 10.000 per kemasan, dan menghitung kembalian uang saat melayani pembelian. Sekarang saya lebih cepat berhitung. Untuk bahasa Indonesia, awalnya saya malu berbicara dengan pembeli, tapi Pak Guru mengajarkan cara berbicara yang baik dan sopan. Sekarang saya berani menawarkan produk dan menjelaskan manfaatnya. Saya juga belajar menulis deskripsi produk untuk kemasan dan membuat laporan kegiatan dengan bahasa yang rapi. Bagian favorit saya adalah mendesain kemasan di Canva. Kami belajar memilih warna yang menarik, mengatur tata letak, dan membuat tulisan yang jelas. Saya bangga karena bisa membuat kemasan produk kami. Yang paling berkesan, saya belajar kerja sama dan kejujuran. Kami bekerja dalam kelompok. Ada yang bertugas produksi, desain, dan juga stand. Kami harus jujur menimbang produk tepat 20 gram per saset dan menghitung uang dengan benar. Kami melayani pembeli dengan ramah dan adil. Ini mengajarkan kami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Ketika akhirnya produk kami laku terjual habis, rasanya bangga sekali. Saya belajar bahwa hasil yang baik butuh proses dan kerja keras. Proyek ini membuat saya lebih percaya diri, lebih berani, dan paham bahwa belajar itu tidak harus di dalam kelas. Terima kasih Pak Guru sudah mengajarkan kami dengan cara yang sangat menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Romiati, guru di SDN 10 Mesuji Timur. Saya telah mengamati pelaksanaan proyek ini dari awal hingga akhir. Dan saya sangat terkesan dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Vicky. Yang membuat proyek ini luar biasa adalah bagaimana beliau mengintegrasikan 5 mata pelajaran dalam satu kegiatan tanpa memaksakan. Semuanya mengalir secara alami sesuai dengan tahapan proyek. Saya melihat sendiri bagaimana siswa begitu antusias belajar. Mereka tidak merasa sedang belajar pelajaran sekolah, tetapi mereka sebenarnya sedang belajar banyak hal sekaligus. Ini adalah contoh best practice yang patut ditiru oleh guru-guru lain. Pembelajaran ini membuktikan bahwa kurikulum Merdeka benar-benar memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terpenting, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga tumbuh kembang. Sebagai guru pelaksana proyek ini, saya sangat bangga dengan perkembangan siswa-siswa saya. Proyek kewirausahaan serbuk jahe ini adalah contoh sederhana tapi nyata dari kurikulum Merdeka di kelas saya. Siswa tidak belajar IPA, matematika, bahasa Indonesia, SPDB, dan pendidikan Pancasila secara terpisah. Mereka belajar semua mata pelajaran ini dalam satu kegiatan yang bisa langsung mereka pahami dan merasakan manfaatnya. Saya melihat perubahan luar biasa pada mereka. Dari yang awalnya takut mencoba, sekarang mereka berani dan percaya diri. Dari yang awalnya kerja sendiri-sendiri, sekarang mereka bisa kompak bekerja sama. Dari yang awalnya pasif, sekarang mereka aktif dan penuh kreativitas. Inilah hasil pembelajaran yang benar-benar bermakna. Inilah inovasi pembelajaran yang kami lakukan di SDN 10 Mesuji Timur. 1 proyek, 5 mata pelajaran, 8 dimensi profil lulusan. Pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun karakter. Mari bersama-sama kita ciptakan pembelajaran bermakna untuk generasi emas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.